Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim Al-Hidayah ini setelah sekian lama sekali tidak berkumpul. Masya Allah, terkhusus anak pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan proses kajian di hari berikutnya lebih tertata dan bisa lebih efektif lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah luar biasa dari Pak Ustadz Zainal Arifin ya. Ada satu ayat yang saya ingat di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada sedikit tambahan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi pada hari itu orang-orang kabur dari min akhi. Siapa? Dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya, dari keluarganya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, ya kan tadi tentang hari kiamat yang luar biasa dan sudah disinggung sama Ustadz Zainal, akan kabur satu sama lain. Nah, ini kenapa pertanyaannya bisa kabur? Ada yang tahu jawabannya? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, hadaran min mutalabatihi iyyahu. Salah satu dari kita kabur dari yang lainnya, kabur dari keluarganya, kabur dari semua orang, itu karena hadaron min mutalabatihi iyyahu. Apa hadaron itu? Dia bersiap siaga untuk apa? Agar tidak dituntut sama orang yang dia jauhi. Kita kabur dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari anak kita, karena kita takut dituntut oleh mereka. Di saat di dunia tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya, tidak melakukan, tidak memberikan apa yang menjadi hak anak, hak keluarga, hak-hak orang lain. Kemudian kita apa? Kabur. Nah, sekarang yang pertama harus kita perbaiki adalah bagaimana kita mendatangkan ataupun melaksanakan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih luar biasa, kewajiban yang lebih tinggi tentunya. Ini hak-hak orang lain, kemudian kita jadi merasa, kemudian kita kabur. Nah, kita sekarang hak Allah dijauhi, hak Allah tidak ditunaikan. Bagaimana mungkin kemudian kita mau datang menghadap Allah dengan pedenya? Maka inilah urgensi dari tauhid, ingin merealisasikan apa yang menjadi hak Allah, yaitu apa? Beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Seperti yang kita singgung di pertemuan pertama, kalau masih ingat pada beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Pertemuan pertama kajian kita itu tentang ibadah. Ibadah itu menurut bahasa al-khudu wa tadallul, tunduk, patuh, hina, itulah ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah namun tidak disertai dengan rasa tunduk, tidak dengan rasa hina, maka itu bukan ibadah. Kemudian bagaimana merasakan ibadah itu tersebut? Ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita menunaikan, menghadirkan apa yang menjadi rukun dari ibadah ya. Itu pertemuan pertama ya tentang ibadah. Ini sekaligus murojaah dulu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah tentang tauhid. Tauhid ya sudah di luar kepala insya Allah, di dalam kepala. 3 macam ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa kemudian ada 3 macam? Sudah kita jelaskan, insya Allah sudah dipahami semua. Kemudian setelah tauhid kita membahas mengenai syarat diterimanya ibadah. Tadi apa?
iman kepada Allah dengan ikhlas beribadah kepadanya, kemudian al-mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pembahasan selanjutnya adalah, ada yang mau jawab pembahasan selanjutnya apa kira-kira? Setelah tauhid, kemudian beberapa hal yang menjadi syarat diterimanya ibadah ataupun amalan. Kemudian selanjutnya adalah tentang itu sama Ustaz siapa tentang taharah? Sama Ustaz Faisal mungkin. Ustaz Faisal ya. Nah, kemudian dalam masalah akidah, ya, pembahasan mengenai akidah, kita bahas juga tentang syirik. Ya, tentang syirik besar. Kemarin kita terakhir telah membahas tentang syirik besar, syirkun akbar, syirik yang besar, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari sisi doa dan ibadah-ibadah lainnya yang seharusnya hanya untuk Allah, kemudian kita memalingkannya kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu ibadah, bahkan dikatakan mukhul ibadah, ya, intinya ibadah, intinya inti, ya. Kemudian kita memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini adalah sesuatu yang fatal, ya, syirkun akbar. Konsekuensinya adalah mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun untuk kemudian memvonis apakah dia keluar dan tidak, itu bukan masalah kita, bukan bagian kita. Ada syarat-syaratnya, ada pembahasannya. Namun secara kaidah, secara aturan, ketika melakukan syirik akbar, maka dia keluar dari Islam. Namun untuk menunjuk person tertentu bahwasanya dia telah keluar dari Islam, itu bukan bagian kita. Harus ada tabayun dan seterusnya, ada alur-alur tertentu yang kemudian kita memvonis orang tersebut kafir. Itu pertemuan yang lalu, ya, pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang syirik sampai syirik besar. Sebelum kita bahas bagian selanjutnya, tadi saya teringat, ya, ada ayat lainnya, ya, sebelum kita masuk ke syirik kecil. Sekarang pembahasannya adalah asyirku al-asghar. Namun sebelum itu ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama, kemudian mudah-mudahan kita terinspirasi darinya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah kami tidak mengokohkanmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, kamu hampir saja condong kepada orang musyrikin dan merasa tenang dengan apa yang mereka inginkan. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad diminta untuk menyembah, untuk melakukan apa yang mereka lakukan dari menyembah berhala, ya. Dan ada sebuah hal yang terlihat baik untuk agama Islam di saat itu. Rasulullah memandangnya, ya nggak apa-apa sedikit mah di hari tertentu kemudian saya melakukan ini. Nah, udah hampir mendekati condong untuk melakukan apa yang mereka tawarkan agar dakwah ini kemudian maju. Kata Allah, walaula an tabbatnaka, kalaulah kami tidak mengokohkanmu, kamu hampir saja condong kepada apa yang mereka inginkan. Poinnya adalah tabbatnaka, menetapkan, mengokohkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikokohkan ibadah kita, dikokohkan akidah kita. Kita ngedengar ada orang yang kemarin berada di dalam lingkungan sunnah kemudian keluar lagi, ataupun berada dalam hal yang positif kemudian dia beralih kepada hal yang negatif. Dari yang muslim kemudian kafir, banyak sekali, luar biasa. Kita baca, kita lihat di medsos, luar biasa, masya Allah. Maka apa? Walaula an tabbatnaka, kita minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan keistiqomahan kita di majlis ilmu. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita kemampuan
untuk selalu hadir di majelis ilmu. Tabbatnaka. Apalagi yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta-minta terus kepada Allah tentang bagaimana kita bisa terus berada di dalam kebenaran, dalam kebaikan. Dan sudah saya sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Apa faidah dari ayat ini? Suatu ibadah digandengkan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya apa? Kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pembahasan kita tentang syirik kecil ada yang menjadi contoh syirik kecil adalah perkataan seseorang, laula fulan kada-kada, kalaulah bukan karena seseorang maka ini tidak akan terjadi. Ya, ini kan bagian dari syirik kecil. Laula, kalau bukan karena anak, ini nggak akan terjadi, ini tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud, tidak akan terselenggara kajian ini. Nah, ini hati-hati dengan perkataan ini, bisa masuk ke dalam syirik kecil. Tetapi apa? Kalau bukan karena petunjuk Allah, bukan karena kekuatan Allah, kemudian usaha dari kita, ya kajian ini tidak akan terselenggara. Seperti itu, hati-hatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbicara, dalam beramal, dalam berpikir, semua kemudian diputus segala wasilah yang mendatangkan kepada kesyirikan. Asyirku al-asghar. Ya, kita masuk. Ya, insyaallah pembahasan selanjutnya adalah asyirku al-asghar, syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar. Jadi buku ini hanya pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Semuanya pembahasan dari awal itu bentuknya tanya jawab, sehingga memudahkan kita untuk lebih mempetakkan apa yang menjadi pembahasan. Ma huwa syirkul asghar. Apa itu syirik besar? Syirik kecil. Ada banyak definisi tentang syirik kecil. Ada yang mengatakan wasilah ila asyirki al-akbar, sebuah perbuatan yang menjadi wasilah kepada syirik besar, itu syirik kecil. Namun intinya Rasulullah SAW mengabarkan salah satu bentuk syirik kecil adalah apa? Ar-riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sesuatu yang paling aku takuti apa? Adalah syirik kecil. Apa? Ar-riya. Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang aku takutkan kepada kalian yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Dan syirik kecil ini tidak hanya masalah hati. Ada sebagian definisi yang mendefinisikan terkait ibadah hati, riya dan seterusnya, tentang masalah hati. Namun ternyata ulama lainnya mengatakan bahwasanya syirik kecil juga sama dengan lisan. Tadi contohnya apa? Masya Allah wa syi'ta. Perkataan kita Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kamu. Ini karena kekuatan Allah dan kamu. Menggunakan kata dan itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka apa kita? Masya Allah thumma syi'ta. Karena kehendak Allah kemudian engkau. Laulallah wa fulan. Laulallah wa fulan. Kalaulah bukan karena Allah dan si fulan. Tidak demikian. Tetapi apa? Pakai thumma. Dan thumma, ya. Kemudian itu berbeda. Saya dan dia pergi, sama-sama pergi. Saya, kemudian dia pergi. Siapa yang duluan? Saya. Nah, dari sisi bahasa sudah berbeda. Maka untuk menghindari kepada syirik kecil, kita lebih hati-hati dalam mengucapkan hal tadi. Tadi katanya syirik itu bisa dalam hati, ya, bisa juga lisan,
bisa juga perbuatan. Itu tentang riya. Ya, riya luar biasa Masya Allah. Ya, bisa saja kita sudah ingin ikhlas, namun ternyata ada aja riya. Lagi ngaji, tiba-tiba ada orang yang lewat, dibagusin lagi. Semakin sholat, semakin khusyuk lagi. Ada aja. Syaitan itu di mana-mana. Ya, luar biasa gangguannya. Namun ulama kemudian tidak serta-merta mengatakan sholat kamu batal karena telah riya. Enggak. Ketika arkan-arkannya, ketika rukun-rukun sholat telah tertunaikan, maka kemudian tidak lantas riya, karena riya kemudian sholat tersebut tidak sah. Tetap sah, namun darajat dari pahalanya berbeda-beda. Ada yang kemudian riya, ya berarti lebih rendah dari yang ikhlas dari awal sampai akhir. Ada yang pertengahan dari riyanya, gitu ya. Seperti itu. Jadi sebatas dia melakukan amalan dengan riya, di saat itu kemudian habitat, ya, gugur pahalanya. Ya. Kalau sedekah dari awalnya riya, ya sudah, berarti dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Namun ternyata kalau sedekah yang pertama ikhlas dan sedekah yang keduanya riya, berarti yang tidak dianggap pahala sedekah yang pertama apa yang kedua? Yang kedua saja, yang pertama sudah. Ya. Makanya kalau dalam sholat ini kan berterus dari awal sampai akhir sebuah kesatuan. Nah, ketika ibadah tersebut adalah sebuah kesatuan, maka kita harus mencoba melawan. Di rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua kemudian ada sedikit gangguan dari syaitan, kemudian kita ingin riya, ingin memanjangkan ayat, ingin membaguskan bacaan. Nah, bagaimana hukumnya? Kita harus melawannya. Di saat kita tidak melawannya, disitulah pahalanya kemudian hilang. Lawan hadir, ada sebuah pertarungan di situ, maka kemudian insya Allah pahala sholat didapatkan oleh kita. Itu tentang riya. Contoh lainnya adalah tentang hal yajuzu, ya, kata al-muallif hafizahullah taala, hal yajuzul halfu bi ghairillah, apakah boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan makhluknya. Kalau sumpah itu kan ingin menekankan, ingin meyakinkan kepada seseorang dengan sesuatu yang luar biasa. Kita dituduh melakukan hal yang hina, itu kan sesuatu yang luar biasa besar. Maka kemudian untuk melawan tadi, untuk mengatakan bahwasanya kita tidak melakukan hal hina tadi, maka diperlukan apa tadi? Sumpah. Maka dengan apa kita bersumpah? Dengan sesuatu yang besar pula. Dan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita bersumpah dengan makhluknya, maka kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah aw liyasmut, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Makanya para ulama mengatakan bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berbohong nih, kemudian bersumpah tapi dengan nama Allah, itu lebih disukai daripada bersumpah dengan selain Allah dan dia jujur tapi bersumpah kepada selain Allah, saya melakukan ini dan dia betul, tapi nggak ada yang percaya padahal dia betul melakukan itu, kemudian bersumpah dengan selain Allah. Ini apa? Dari sisi jujur, ya jujur, masya Allah, luar biasa. Namun ternyata dia telah menodai apa? Tauhid. Ya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling ideal adalah bersumpah dengan Allah, ya, dan juga jujur, ya. Seperti Al-Junaid mengatakan, as-sidqul haqiqi an tasduq fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Kamu tetap berlaku jujur di saat engkau bisa selamat dengan apa? Dengan berbohong.
tetap jujur walaupun kalau dengan bohong kita bisa selamat dari apa yang dituduhkan. Itu dua contoh yang disebutkan oleh penulis di sini tadi, ar-riya, kemudian yang kedua bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menuliskan tentang at-tawassul, ya, tentang tawasulan, ya. Wa talab asy-syafa'ah, dan meminta syafaat. Apakah kemudian tawasul itu boleh? Dengan apa kita bertawasul? Ya, kita ingin sesuatu, namun karena kita itu penuh kekurangan, akhirnya kita menjadikan media tertentu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Ada sebuah wasitoh, perantara. Nah, itu tentang tawasul dan syafaat. Jadi kita merasa ada kekurangan dalam diri, makanya orang musyrikin merasa dia itu penuh dengan dosa. Kemudian apa? Mereka jadikan berhala ini sebagai penengah antara dia dan Allah. Ketika meminta ke berhala dulu karena merasa dirinya itu penuh dengan dosa, kemudian dari berhala ini disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini kesyirikan? Ya, kesyirikan. Karena apa? Dia telah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan liuqarribuna ilallahi zulfa. Benda-benda ini, berhala-berhala ini tidaklah kami ibadahi. Tapi apa? Liuqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Luar biasa. Keinginan mereka itu ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala ini. Tapi kata Allah apa? Itu adalah ibadah, dan ibadah kepada selain Allah itu kesyirikan. Nah, sekarang kita tidak mau mengikuti orang kafir, tidak mau mengikuti orang musyrikin dengan menjadikan tadi media-media untuk menghantarkan kepada apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya kaum muslimin? Ya, ada kuburan, kita meminta di situ, memintanya bukan ke dia, bukan ke kuburan tersebut, tetap ke Allah, tetapi dengan wasilah kuburan tadi. Nah, ini sama dengan siapa? Sama dengan orang kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai media untuk menghantarkan apa yang mereka inginkan. Ya. Apakah kemudian tawasul itu boleh? Iya, boleh. Namun dengan catatan, at-tawassulu dengan apa? Tawasul dengan apa? Dengan bi asma'illahi wa sifatihi wal amali as-shalih. Boleh bertawasul dengan asma'ullah wa sifatuhu, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah, dan dengan amalan soleh. Kita bisa bertawasul dengan itu. Maka kemudian ketika ada orang yang mentakwil nih tentang asma wa sifat, ada yang mentakwil, menyelewengkan makna dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beribadah, tidak bisa beribadah dengan asma wa sifat. Kan semuanya diselewengkan. Yad diselewengkan, Ar-Rahman semuanya diselewengkan, Al-Istiwa diselewengkan, makna-maknanya ditakwil. Maka kemudian mereka tidak bisa beribadah dengan asma wa sifat tersebut. Padahal kata Allah, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, dengan asma wa sifat. Kalau ditakwil, kita tidak bisa menjadikan asma wa sifat sebagai cara untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian yang pertama dari orang-orang yang telah mentakwil sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu, kemudian banyak lagi hal yang indah yang bisa kita maksimalkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharaplah kepadanya, ataupun dan mendekatkanlah kalian kepadanya apa? Dengan al-wasilah. Ya, jadi kita
di sini diperintahkan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Apa wasilah tadi? Dengan asma wa sifat, dengan amal soleh. Ya. Dan semua amal perbuatan yang kita lakukan, sholat, zakat, saum dan seterusnya, itu adalah wasilah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa batagu ilaihil wasilah. Itulah yang boleh dari tawassulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu ya Allah bikulli ismin, dengan segala nama, dengan semua nama yang menjadi milikmu. Nah, di sini ada sebuah contoh dari Rasulullah untuk meminta sesuatu kepada Allah, kemudian menjadikan nama Allah itu sebagai wasilah untuk menyukseskan apa yang menjadi keinginan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. As'aluka ya Allah, aku minta kepadamu bikulli ismin huwa laka. Ya. Makanya ada hadis, ketika engkau membaca ini kemudian berdoa ustujiba, akan diijabah. Apa? Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian apa? Kita berdoa setelahnya ustujiba, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di situ ada sebuah wasilah dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, udah hafal semuanya? Ini bisa ketika kita pengen berdoa enggak langsung ke inti, bisa dengan muqaddimah ini. Kalau muqaddimahnya terlalu panjang, ini pendek dan hafal semua insyaallah mudah. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladzi, surat al-ikhlas, al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa setelahnya apapun ustujiba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan la ilaha illa anta, tauhid lagi. Tadi kan tauhid asma wa sifat, ini tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa siapa? Nabi Nuh. Baru memuji Allah, belum meminta. Nabi Yunus. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini baru memuji Allah dengan tauhidnya. Kemudian apa? Belum berbicara, ya Allah keluarkan aku misalnya dari perut hiu, langsung dikeluarin. Maka kita bisa aja setelah banyaknya permintaan dari diri kita kepada Allah, banyaknya tujuan kita, tujuan hidup, bingung mau mana yang mau didoakan ke Allah, mau disampaikan. Ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Anak ingat pengalaman pribadi, jadi mahasiswa di Saudi. Ya doanya diantaranya seperti itu. Dulu mah saya pengen ke Madinah aja, namun ternyata saya ubah rangkaian doanya. Ternyata Masya Allah luar biasa, sama Allah langsung dikabulin satu persatu. Dengan apa? Tadi itu, mencoba menghadirkan apa yang memang sarana-sarana yang telah disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana caranya untuk diijabah. Kita coba dengan keyakinan insya Allah. Ya. Terlihat tidak mungkin, ya alhamdulillah gitu ya. Seperti apa misalnya? Mobil misalnya. Kayaknya terlihat tidak mungkin kalau seorang mahasiswa kemudian tidak bekerja apapun selain mengandalkan mukafaah, ya. Kemudian membawa keluarga, pakai hitungan logika manusia itu tidak mungkin. 800 real misalnya, belum pengeluaran, coba gimana itu? Tadi kan karena Allah, karena kekuasaan Allah, kemudian ya doa kita Allah ijabah, ya seperti itu.
Ini kisah orang lain. Ya, seperti itu. Ini tentang tawasul yang dibolehkan. Kemudian tawasul yang dilarang. Tadi yang dibolehkan dengan asma wa sifat, dengan amal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, at-tawassulu al-mamnu'u, tawasul yang dilarang. Wa huwa du'aul amwat wa talabul hajati minhum, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, dan meminta agar hajat kita ditunaikan, ya. Du'aul amwat wa talabul hajati minhum kama huwa waqi'un al-yaum, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Wa huwa syirkun akbar, dan ini masuk ke dalam syirik besar. Kalau tawasul yang tadi ya al-mamnu, kemudian kita meminta kepada orang yang sudah meninggal ataupun meminta hajat kita kepada mereka, maka itu adalah syirik besar. La tad'u, dalilnya apa? La tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu meminta kepada selain Allah, kepada seseorang yang tidak memberikan manfaat kepadamu, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan hal tadi, meminta kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim di sini maksudnya apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi zalim itu yang paling tinggi dari kezaliman adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zalim kepada diri kita, zalimun li nafsihi, ya, zalim kepada diri, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling tinggi, kezaliman yang paling tinggi adalah berbuat syirik. Dan berdoa kepada selain Allah itu adalah sebuah kezaliman. Sampai jam berapa Ustaz Ilham? 45 menit lagi. Ya, ada oke. Mudah-mudahan selesai tentang tawasul dan minta syafaat ini. Di pertanyaan aja sekarang. Oke. Berarti kita baru sampai kepada tawasul yang dilarang. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang tawasul dengan nabi, ya. Karena ada yang bertawasul dengan nabi, ya, saat sudah meninggal, kemudian ataupun dengan benda-benda yang ditinggalkan oleh nabi. Bagaimana hukumnya? Naktafi bihadzal qadar. Tafadhal jika ada pertanyaan. Terkait dengan sumpah tadi, dilarang kita bersumpah dengan selain Allah. Iya. Dan sering kita dengar ucapan demi Allah, demi Rasulullah. Sering kok. Ya. Kemudian yang kedua, seringnya juga karena mendengar kata-kata dari majikan. Wallah, billah, itu kan dia kan termasuk dengan ucapan-ucapan. Iya. Itu. Nah, itu seperti bagaimana? Ada ayat tentang bersumpah, Ustaz Ilham, yang intinya harus dengan keyakinan bahwasanya itu adalah sumpah. Jadi ada sumpah yang memang terbiasa diucapkan oleh bangsa Arab, bukan sebuah keyakinan untuk bersumpah, tetapi sebuah hal yang memang keluar begitu saja. Jadi disebut sumpah itu adalah sumpah di saat ada dalilnya apa? Intinya seperti itu. Jadi sumpah yang benar-benar sumpah, bukan mainan, bukan ucapan biasa yang dilontarkan oleh sebagian kita. Itulah sumpah. Namun ketika dia sudah tahu hukumnya, sebaiknya ditinggalkan. Ketika wallahi, misalnya kan sering wallahi ma'adha, wallahi sering kayak gitu, wallahi ma'adri, padahal dia tahu wallahi ma'adri yang gitu terus, itu tidak mengapa, tetapi lebih baik dia meninggalkan. Maknanya sungguh itu. Iya, sungguh. Jadi dia bukan bersumpah yang arti sumpah yang dimaksud oleh kita, misalnya
Ya, secara syar'i. Kalau tadi sumpah secara syar'i ingin menguatkan sesuatu yang besar dengan sesuatu yang besar. Tuduhan yang besar dengan sesuatu yang besar. Ta'kid mu'azzam. Ya. Ta'kid menekankan dengan sesuatu yang besar. Kita dituduh, kita atau enggak dipercaya, kita boleh mengucapkan wallahi, demi Allah. Tetapi kalau yang ucapan-ucapan biasa yang biasa kita dengar saat ini itu bukan sebuah sumpah yang dimaksud secara syar'i. Kemudian tadi wallahi war rasul, kita tanyakan maksudnya ini atum apa? Ya, perlu tabayun juga. Ini maksudnya untuk sumpah atau sekedar apa? Ya. Kalau memang jelas itu adalah sumpah, maka itu tidak boleh. War rasul, demi rasul. Ya, intinya seperti itu. Sumpah pocong, sumpah apa lagi? Ya, warabbul Ka'bah, apa? Warabbul Ka'bah. Uqsim billah, uqsim birabbil Ka'bah. Sering itu ngedengar. Uqsim, langsung tangannya. Ya. Iya, Ya. di Indonesia itu ada sebenarnya kata-kata demi Allah, demi Rasulullah. Iya. Orang Indonesia. Jadi Ya. itu sebagai apa ya? Kata-kata ucapan yang jambalan biasa lah. Iya. Kalau di Indonesia mungkin sakral, demi Allah. Iya. Tapi kalau di sini mau Kalau di sini enggak. maknanya sungguh. Iya. Ada, jadi maknanya tuh Iya. dikondisikan dengan ada. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin dia sumpah beneran itu. Maka kalaupun dia telah melakukan itu, kita nasihati ya, karena mungkin nggak tahu juga, bahkan mereka sumpah pocong, sumpah apa dan apa gitu ya. Gitu karena ketidaktahuan mereka, karena kejahilan mereka. Fadal Pak. Gini Ustaz, saya ucapkan sumpah ya, kalau dulu bukan demi Allah, sungguh mati saya kalau melakukan itu. Jadi sungguh mati, termasuk sumpah kepada selain Allah. Gimana teksnya? Terus saya tuduh di dalam. Iya. Sungguh mati saya kalau melakukan itu. Berani mati. Berani mati ya. Ya, enggak, itu bukan sumpah. Bukan ya. Demi Allah saya tidak melakukan ini, berani mati. Nah. Langsung berani mati saya. Berani mati. Karena gitu. Allahu a'lam, itu kan tidak hanya untuk menekankan saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab kayaknya berani mati tidak diucapkan. Ya, paling wallahi gitu kan. Wallahi, uqsim billah. Ya tadi yang ucapan-ucapan sungguh tadi. Gimana? Ini pembahasan lain ini. Kalau dari sisi dari sisi sumpahnya udah betul sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah ya, demi Allah. Tetapi NKRI harga mati ini perlu pembahasan. Kita harus mati karena siapa? Ya, kita harus berani mati ya karena Allah. Ya. Ada pembahasannya kalau memang NKRI harga mati ini dari sisi akidah seperti apa sih? Ya, baik. Ya. Saya dulu sebelum ke Saudi itu pada waktu saya sekolah madrasah, guru saya itu setiap itu saya kan dilahirkan di Demak. Ya. Kamu kalau meminta ke Allah itu harus melalui wali dulu. Jadi tawasul masalah. Ya, ini wali tawasul. Iya, itu ke wali dulu, baru nanti akan Disampaikan. sampaikan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, saya madrasah kecil dulu itu diwajibkan menghafal Iyyahu binafsihi. Iya. Itu apa maksudnya disebut Iya. binafsihi? Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Pertanyaan pertama, kalau meminta katanya waktu SD, waktu kapan? Iya, SD. Alhamdulillah SD masih belum balik. Diajarkan untuk meminta kepada Allah tetapi lewat wali. Iya. Nah, sekarang ya yang harus kita cerna lagi, wali itu apa?
Nah, itu pertama, wali itu apa? Terkadang orang menilai bahasanya wali itu orang yang sudah ataupun yang bisa melakukan di luar nalar, disebut wali. Atau disebut wali terkadang orang yang nggak pernah sholat. Kenapa dia nggak sholat? Dia mah sudah wali, luar biasa. Nggak sholat gara-gara udah wali, sudah tidak butuh dengan syariat. Dia sudah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai engkau yakin. Kalau udah yakin nggak usah menyembah Allah lagi. Luar biasa dalilnya, bagus, tetapi salah. Maksud dari yakin di sini adalah sampai mati. Sembahlah Allah sampai mati. Ini sampai yakin karena si wali ini sudah yakin, udah nggak usah ibadah lagi. Wah, dari sisi wali aja suka salah dalam menafsirkan arti wali, ataupun salah orang. Ini wali, padahal wali itu apa? Yang betulnya wali itu apakah dengan melihat dia itu bisa terbang disebut wali? Dia bisa sholat di Mekah padahal dia di Indonesia? Bisa kebal? No. Siapa? Sudah dibuka tuh sama si yang hitam apa yang merah? Ya. Intinya wali menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang wali tersebut adalah orang yang apa? Yang beriman dan bertakwa. Ya seperti itu. Itu yang pertama tentang wali. Jadi orang yang disebut wali adalah seharusnya orang yang bertakwa dan beriman. Terus ya kita tuh wali dengan derajatnya masing-masing. Suka sholat berbeda dengan yang sambil sholat tetapi setelahnya apa? Minum khamr. Suka sholat, suka maksiat, iya dia wali dengan sholatnya tadi, tetapi dia fasik dengan kefasikannya. Jadi wali itu beraneka ragam, berderajat, sama juga kefasikan juga berderajat. Kita mencintai dia karena apa? Ketaatannya kepada Allah. Kan wali itu cinta. An-Nasir, Al-Muhib, ya, yang dicintai, yang jadi teman dekat, gitu kan ya, penolong. Intinya seperti itu. Kewalian beraneka derajatnya beraneka ragam. Semua orang Islam, semua orang yang beriman itu wali dengan derajatnya masing-masing. Tadi pertanyaannya, apakah boleh? Itu tidak boleh ya, untuk menjadikan wali tersebut. Kalaulah dia benar-benar wali, orang soleh, kemudian kita jadikan dia sebagai sarana untuk berdoa, itu tadi sama seperti orang musyrikin, ya. Kita menganggap mengharuskan harus lewat dia agar sampai, itu kesalahan dalam berdoa. Kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Allah itu dekat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kamu. Kan langsung. Ud'uni, doalah kepadaku langsung. Kemudian yang kedua, qiyamuhu binafsihi. Itu tentang asma wa sifat. Jadi orang-orang Asy'ari itu menetapkan beberapa sifat. Dan kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat Allah itu banyak, tak terbatas. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Ada yang dikasih tahu, ada yang tidak. Kemudian mereka takut terjerumus ke dalam mentasbih. Kan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, mereka berpikir kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalnya Allah mendengar, manusia mendengar. Wah, ini sama. Allah berjalan, manusia berjalan. Allah senyum, manusia senyum. Nah, kalau menetapkan itu, sama saja kita seperti menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka berpikir demikian. Maka kemudian agar tidak terjerumus ke dalam tasbih tadi, para ulama-ulama mereka membuat nama-nama baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah mereka buat nama baru.
Itu diantaranya qiyamu binafsihi. Apa? Ada 7 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah. Nah, ini semua sifat, semua yang pernah dihafal. Ini adalah nama-nama yang tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian mereka formulasikan untuk menyanggupi ataupun menghimpun apa yang menjadi nama-nama Allah. Wujud, nama Allah tidak ada wujud di dalam apapun, kita tidak menemui nama Allah itu wujud. Tapi kenapa mereka menyebut wujud? Untuk apa? Menghimpun apa yang menjadi nama Allah yang masuk ke dalam wujud. Berarti apa? Dengan wujud itu bisa menghimpun nama sifat Allah yang apa? Yang mendengar misalnya. Orang yang ada pasti mendengar gitu kan? Ya. Ini akal-akalan mereka supaya tidak mentasbih itu. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri artinya itu. Iya, Allah memang berdiri sendiri, tapi untuk menjadikan itu adalah sifat Allah tidak bisa. Qiyamu binafsihi. Al-Qadir kan nama Allahnya Al-Qadir, Maha Kuasa. Kuasa kan berarti bisa berdiri sendiri ya. Kuasa, perkasa, Maha mengetahui gitu kan. Kenapa tidak menetapkan nama-nama yang Allah sebutkan? Takut mentasbih katanya, takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Enggak kok, ada kaidahnya. Kita tetapkan Allah sebagaimana yang Allah tetapkan tanpa mentakwil, apalagi takwil, tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tasybih. Ya, kita menetapkan Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, tanpa apa? Mentakwil, menakwil, tanpa menanyakan bagaimana bentuk dari sifat Allah tadi. Allah turun dari sana, dari atas, kemudian ke langit dunia. Turun, oh turun berarti sama kayak manusia turun. Nih nggak boleh bagi Allah. Enggak, turunnya Allah sesuai dengan maha kuasanya Allah, dengan bijalalihi wa adhamatihi, sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetapkan nama-nama Allah sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian membayangkan bahwasanya itu mirip dengan kita. Allah senyum, Allah tertawa. Dhahika rabbuna, Allah ketawa. Ketawa. Kalau manusia berarti begitu ya, berarti butuh gigi. Butuh apa lagi? Kalau ketawa terkadang bisa meruntuhkan wibawa ya. Ketawa yang terbahak-bahak misalnya. Ya. Oh berarti mereka kalau bersuara kalam, Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Kalau kalam berarti punya tenggorokan, punya pita, suara, punya leher, dia berimajinasi. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita imani sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah turun, ya Allah melihat, ya Allah mengatur, Allah punya tangan. Sudah, semua ini jangan tangan begini, berarti nggak usah seperti itu. Dan mereka karena takut seperti itu, takut menyamakan Allah dengan makhluknya, tadi membuat kaidah tadi, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Insyaallah difahami ya. Ya, terakhir. Apa terakhir? Gimana? Kalau bersumpah sering disertai Quran. Oh iya, tidak mengapa. Karena Quran ini kalamullah itu sifat Allah, dan kita bisa bertawasul dengan sifat Allah. Ini kayak pejabat-pejabat itu tidak mengapa. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.